Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Nuria Qurratul Ayun, NIM T2019-1019. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan satu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi belajar lebih luas dari semua itu, yakni mengalami hasil belajar, bukan satu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dihayati oleh orang yang sedang belajar, dan juga siswa harus menghayati apa yang dipelajarinya karena erat hubungannya dengan usaha pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Masalah-masalah belajar. 1. Masalah interaksi belajar. Dalam interaksi belajar mengajar, ditemukan bahwa proses belajar yang dilakukan oleh siswa merupakan kunci keberhasilan belajar. Proses belajar merupakan aktivitas psikis berkenaan dengan bahan belajar. Faktor-faktor yang ada dalam masalah belajar terdiri dari sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar. Cara menentukan masalah-masalah belajar. 1. Pengamatan perilaku belajar, analisis belajar, tes hasil belajar. Prinsip-prinsip belajar dan implikasinya. Pengertian prinsip: sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama, sesuatu yang menjadi dasar dari berpikir, berpijak, dan sebagainya. Suatu berkenaan dengan kebenaran sudah terbukti dengan sendirinya. Pengertian belajar: suatu aktivitas mental dan psikis dan berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku dari diri sendiri. Suatu perilaku yang ditimbulkan dari respon suatu aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, perilaku, dan pribadi yang bersifat permanen. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak dari sumber motivasi agar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Adapun prinsip-prinsip belajar terdiri dari prinsip pengulangan, bahwa hubungan antara stimulasi dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih, akan semakin berkurang apabila jarang. Prinsip kesiapan, bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Prinsip kesan pertama. Prinsip yang harus dipunyai pendidik itu menarik perhatian kepada peserta didiknya. Prinsip makna yang dalam, bahwa yang dalam akan menunjang dalam proses pembelajaran. Prinsip bahan baru, bahwa dalam suatu pembelajaran diperlukan bahan baru untuk menambah wawasan atau pengalaman suatu peserta didik. Prinsip gabungan, bahwa hubungan antara stimulasi respon akan semakin kuat dan bertambah erat jika sering dilatih, dan akan semakin lemah dan berkurang jika jarang atau tidak pernah dilatih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.